Maka menerima ini menjadi semacam pintu gerbang bagi perjalanan rohani sebenarnya. Makanya latihannya paling bagus lewat nafas, karena nafas itu kan masuknya ke sini. Iya kan, rongga dada. Oh, saya percaya Allah itu ada, saya percaya Allah Maha Adil, saya percaya Allah Maha Kaya, dan tapi itu kepercayaan di level intelektual, bukan kepercayaan yang masuk ke rongga dada. Makanya disebut fadkhuli fi ibadi, jadilah hambaku. Lah kan kamu berarti masuk ke dalam, di luar ruang dan waktu. Allah akan menjadi tanganmu, Allah akan menjadi telingamu, akan jadi hidungmu. Maknanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ngaji Tasawuf Saintifik, sebelumnya kita sudah membahas mengenai hal-hal yang membuat kita beruntung, ya. Apa? Beruntung? Oh, beruntung ya. Yeah. Keberuntungan yang pekan-pekan lalu. Nah, kali ini temanya ini, Bah. Kita kan sering mengatakan menerima. Kalau kita tasawuf itu kan identik dengan qanaah, ya, Bah. Ya. Nah, kira-kira manfaatnya qanaah itu secara saintifiknya itu apa, Pak? Ya, mungkin teman-teman yang mengikuti channel kita secara lebih disiplin, ya. Misalnya kayak minggu lalu atau kemarin, ya. Kita kalau latihan nafas itu ada terima, ikhlas, kan ada, ya. Waktu tarik nafas terima, waktu hembuskan ikhlas. Tarik nafas terima, menghembuskan ikhlas. Itu sebenarnya sebuah teknik agar nanti kita itu bisa menata batin saat menerima realitas itu. Karena realitas itu kan sesuatu kejadian yang nggak bisa kita tolak. Kita kan nggak bisa mengendalikan semua hal, ya. Misalnya saya nggak bisa mengendalikan Mas Jawahir itu senang saya, nggak bisa mengendalikan, nggak bisa saya suruh itu. Saya nyuruh bisa, tapi mau apa enggak kan bukan dalam kendali saya. Nah, yang penting sebenarnya bukan realitasnya seperti apa, tetapi mampukah kita menerima realitas itu. Makanya di dalam, nanti teman-teman, ya, kalau ngikuti latihan pernafasan di Tasawuf Indonesia ini kan kita ada kata terima ikhlas, karena sebenarnya menerima itu nanti akan menjadi pintu gerbang bagi makomat selanjutnya, Mas. Jadi misalnya orang itu nggak bisa ridho kalau nggak menerima, nggak bisa sabar kalau nggak bisa menerima, nggak bisa syukur kalau nggak bisa menerima, nggak bisa ikhlas kalau nggak bisa menerima. Maka menerima ini menjadi semacam pintu gerbang bagi perjalanan rohani sebenarnya. Manfaatnya ya tentu luar biasa, banyak sekali. Manfaatnya bisa kita bilang bahwa manfaatnya hampir semua kebaikan muncul dari ini. Jadi hampir semua kebaikan, mau menyebut kebaikan apa? Ikhlas, sabar, syukur, berkelimpahan, apalagi yang banyak itu. Itu sebenarnya nanti kalau dirunut, nanti pintu gerbangnya itu adalah al-qanaah. Maka kalau kita membaca ini Risalatul Qusairiyah itu, nah di sini disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qanaatu kanzun la yanfa. Nah, di sini disebut bahwa qanaah itu kanzun, gudang layanfa yang nggak pernah penuh, yang nggak pernah habis gitu. Yang nggak pernah, bukan nggak pernah penuh, ya. Yang nggak pernah habis. Dia penuh nggak pernah habis. Jadi itu al-qanaah. Jadi kalau kita ingin perjalanan ruhani kita ke depan itu menjadi perjalanan yang indah, maka riyadhah pertama itu riyadhah qanaah. Nah, riyadhah qanaah itu secara fisik kita bisa ajari dengan tadi nafas, ya. Terima, ikhlas, ya, belajar begitu. Ya, misalnya kalau pas sendirian gitu, pas latihan nafas, ya. Tarik nafas, terima. Kan sebenarnya narik nafas kita itu menerima dari semesta, kan, ya. Kita menerima dengan ridho, hembuskan ikhlas, ya. Tarik nafas, terima, hembuskan ikhlas. Itu sebenarnya cara kita atau metode atau riyadhah, ya. Riyadhah untuk menjadi pribadi yang bersedia berjalan di dalam jalan-jalan spiritual itu. Nah, itu makanya
Kalau dibilang sebenarnya nanti saya nyebutnya 3 manfaat ya hari ini. Kita nyebutnya 3. Sebenarnya bukan hanya 3 sih, banyak sekali. Tapi kita akan mengambil intisarinya ya. Jadi manfaat orang ketika qanaah itu luar biasa banyak. Makanya terus di sini juga ada itu Mas Zahir, disebutkan misalnya ada seorang ulama mengatakan al-qanaatu mulkun la yaskunu illa fi qalbil mu'min. Sebenarnya qanaah itu ibarat kerajaan. Dan nggak ada yang bisa mendudukinya kecuali kolbu orang beriman. Jadi orang beriman itu lah mereka yang berqanaah itu. Nah kita kan seringkali memaknai beriman itu kan gitu Mas. Aku percaya, tapi percaya intelektual ya. Oh saya percaya Allah itu ada, saya percaya Allah maha adil, saya percaya Allah maha kaya tapi itu kepercayaan di level intelektual. Bukan kepercayaan yang masuk ke rongga dada. Makanya disebutnya fi qalbil mu'min, di dalam jantungnya orang ini itu loh. Makanya kalau kita melihat konsep-konsep tasawuf itu konsepnya bukan intelektual saja. Intelektual itu kan konsep keilmuan ya, konsep fikih, konsep ilmu-ilmu lahiriah ya. Tetapi kalau tasawuf kan konsep qalbu. Makanya disebut itu al-qanaatu mulkun la yaskunu illa fi qalbi. Jadi qanaah itu nggone nang ati gitu, bukan di sini. Kalau kita kan oh saya percaya, saya sudah terima. Nah, nerimane nang kene. Makanya latihannya paling bagus lewat nafas. Karena nafas itu kan masuknya ke sini. Iya kan rongga dada. Sehingga kalau orang latihan bernafas itu membawa pesan untuk masuk ke soder, ke rongga dada. Nanti dia akan menelusup lebih dalam ke kolbu, akan menusuk lebih dalam ke fuad, lalu menusuk lebih dalam ke sir atau lub tadi itu. Nah itu mukadimahnya ya, betapa bermanfaatnya qanaah. Nah kalau kesempatan kali ini kita akan membahasnya dari yang garis besarnya. Jadi 3 manfaat qanaah. Yang pertama bagi tubuh Mas, bagi jasad ya. Coba sebelum saya menyampaikan, teman-teman kalau pas mau menerima Mas Zahir misalnya ada suatu masalah gitu ya, mungkin Mas Zahir awalnya menolak, wah saya kok gini ya, tubuhnya Mas Zahir rasanya enak apa enggak? Ya pasti enggak enak ya, enggak enak. Kalau menolak itu pasti enggak enak, karena penolakan itu sebenarnya konflik, iya kan? Iya. Dan konflik itu menghabiskan energi Mas. Jadi kalau Mas Zahir misalnya nanti orang tuanya datang, kamu harus nikah sama ini. Nah, kalau menerima kan plong ya, menerima oke, yang gitu. Coba kalau enggak menerima, kan terjadi sebenarnya konfliknya bukan konflik Mas Jawahir dengan orang tua, tapi konfliknya Mas Jawahir antara mau dan tidak mau di dalam diri Mas Jawahir loh ya, bukan di orang ya. Secara zahiriyah ya konfliknya sama orang tua, nggak disuruh nikah harus sama ini. Mas Jawahir nggak mau itu sebenarnya ya sepertinya Mas Jawahir konflik sama orang tua, tapi kan sebenarnya itu konfliknya di dalam. Kalau Mas Jawahir mau kan nggak konflik sama ini. Iya, nggak konflik sama jadi sebenarnya aku yang mau nerima ya terima aja. Ya betul. Makanya menerima konflik itu sebenarnya di dalam diri kita sendiri, dan menerima juga di dalam diri kita sendiri. Makanya ini nggak ada urusan dengan orang lain. Makanya kalau kita bilang begini Mas Jawahir, saya nggak bisa menerima dia karena dia loh. Menerima sama nggak menerima itu nggak ada hubungan dengan dunia luar. Ya kamu gelem apa enggak gitu aja, kan kamu mau apa enggak gitu. Kalau kamu mau ya enggak, kalau kamu menerima ya enggak ada konflik, kalau kamu enggak menerima konflik gitu kan. Berarti kan sebenarnya fokusnya di dalam diri kita. Nah makanya tadi kalau Mas Jawahir enggak menerima kan hatinya enak. Mungkin enggak bisa tidur. Pasti ya ada beberapa orang kepikiran. Iya pasti kepikiran. Nah lalu ketika menerima rasanya kan enak. Wah, setelah terjadi terjadi perdebatan gini-gini, akhirnya Mas Jawahir ya sudah nggih. Dan menerima betul-betul di dalam kolbu loh ya, fi kolbi loh ya. Menerima bukan di sini loh ya. Kalau menerima di sini itu belum menerima Mas. Itu masih intelektual, masih pikiran biasa, tetapi belum masuk ke dalam kolbu, belum masuk di dalam jiwa. Nah kalau menerima artinya enak, karena sebenarnya gini Mas Jawahir. Orang itu kalau menerima sarafnya tenang. Jadi kalau orang menolak, nanti yang terjadi itu fight atau flight. Ya kalau di dalam psikologi kan ada kan? Fight atau flight. Jadi Mas Jawahir ketika ada sebuah stres baru, ibu nyuruh Mas Jawahir nikah tadi sama orang yang mungkin Mas Jawahir belum kenal misalnya. Lalu Mas Jawahir kan terjadi konflik kan? Itu kan kemungkinannya dua, Mas Jawahir melawan ibu atau lari. Lari itu
fight melawan ibu, atau flight, atau wah serasa nang omah lunga ae. Nah, gitu. Itu kan kemungkinannya dua itu, mau melawan atau mau lari kan. Nah, melawan dan lari itu ada hormon namanya kortisol. Nah, tahu kok nanti kortisol kalau naik, kekebalan tubuh Mas Jawahir turun. Tapi kalau Mas Jawahir menerima, hormon kortisolnya nggak naik, tubuhnya jadi tenang. Atau kalau Mas Jawahir ini, kalau dari sisi ilmiah ya, dari sisi saintifiknya, Mas Jawahir kalau menolak, saraf simpatisnya langsung yang mengambil peran. Mas Jawahir langsung dadanya deg, tangan itu begini, nggak bisa begini. Ya, iya kan gini. Ya. Ada orang berantem gini, orang berantem kan mesti gini. Nah, gitu semua tegang Mas. Karena sebenarnya menolak itu menimbulkan ketegangan saraf. Nah, mungkin teman-teman ya kalau berada di dunia pengobatan kayak saya ini, kan kita berkecimpungnya di dunia pengobatan ya. Itu kan banyak orang saraf-saraf kecepit, banyak orang ininya kenceng itu. Salah satunya, ini salah satu ya, saya ulangi, salah satu penyebab dari saraf kecepit itu ketegangan saraf. Ketegangan, terlalu dominannya saraf simpatis. Saraf simpatisnya terlalu dominan Mas. Nanti lama-lama ototnya tegang terus. Kalau ototnya tegang terus ya, lah otot itu kan menalani tulang. Iya, mengikat tulang. Mengikat tulang. Lah kalau yang ikat kekencangan gimana? Coba Mas Jawahir misalnya ya. Ya nggak bisa. Ya, nggak bisa gerak bahasanya. Nggak bisa gerak. Iya. Misalnya ini kan sendi. Lalu ada otot kan, ada tendon-tendon yang membuat mereka itu bisa gathuk. Ya, tapi nek sing ikat kekencangan sak menit tok ngono. Nggak bisa segini gitu. Nah, jadi pada saat seseorang menerima, terjadi yang semula saraf simpatisnya naik, lalu saraf simpatisnya turun, saraf parasimpatisnya jadi lebih berperan. Nanti jadi damai itu, jadi tenang saraf itu. Taunya dari mana? Dari denyut jantung. Makanya pada saat seseorang berzikir, nah berzikir itu tujuannya kan biar bisa, salah satu tujuan berzikir kan membuka batin. Membuka batin itu bukan membuka pandangan bisa lihat makhluk macam-macam gitu, bukan Mas. Membuka batin itu membuka batin agar bersedia menerima gitu. Kan dibuka biar masuk, ya sudah memang. Memang Mas Jawahir disuruh gitu, disuruh orang tuanya nikah, bukan menerima pernikahannya, itu nanti. Tapi Mas Jawahir menerima, realitasnya ibu nyuruh saya menikah. Ya itu kan itu realitas. Nyuruhnya itu realitas. Lah Mas Jawahir menerima, ya itu nyatanya ibu itu begitu. Lalu Mas Jawahir menerima, yang diterima perasaan Mas Jawahir sama tubuhnya Mas Jawahir ya. Ini teknis banget ya. Mungkin satu saat semoga kita bisa ngelatih. Ini misalnya Mas Jawahir ini, Jawa, ini Bu sudah punya calon nih, cantik, pinter, solehah. Berarti ini Mas Jawahir kan gini, kan menurut ibu, cuma dibatin kan. Nah Mas Jawahir terus ternyata menolak, saraf simpatisnya naik. Kalau Mas Jawahir menerima, ya sudah, Bu. Ya gitu. kayak dulu saya waktu mau menikah gitu Mas Jawahir, saya istikharah, lalu yang milih ibu saya ketika dipilihkan ibu ya saya tenang, ya sudah ya gitu. Nah ketika tenang itu saraf kortisolnya, saraf simpatisnya turun, saraf parasimpatisnya naik, nanti akan terjadi keseimbangan. Nanti rasanya nyaman di tubuh itu. Jadi menerima itu secara ilmu biologi, secara ilmu anatomi, secara ilmu neurologi, menerima itu menenangkan saraf. Makanya banyak orang tuh saraf kecepit itu awal-awalnya sebenarnya dulu tuh banyak konflik. Banyak konflik, terus saraf-sarafnya jadi tegang, otot-ototnya jadi tegang. Nah, terus delalah jatuh. Nah, itu jatuh itu hanya pemicu, sebenarnya ketegangannya sudah lama. Sudah ada. Ikatannya makin kuat. Kuat kan jatuh. Nah, karena jatuh, ikatan yang sudah kuat tadi tiba-tiba gitu. Nah, sudah nyepit terus. Ya itu ya. Jadi pertama secara biologis itu jelas bermanfaat ya. Sikap menerima itu secara biologis ya Mas ya. Menenangkan saraf, kekebalan tubuh jadi meningkat ya. Nanti fungsi-fungsi pencernaan membaik. Ya jelas fungsi pernafasan membaik gitu. Maka latihannya menerima.
Ya sekali lagi latihan menerima itu riyadhahnya ya tentu banyak cara ya. Mungkin teman-teman sufi sudah punya cara tertentu. Tapi kalau di kita latihannya gitu, tarik nafas, terima. Hembuskan nafas, ikhlas, terima, ikhlas itu riyadhah saja. Itu riyadhah yang ya tentu tidak saya wajib kudu ngono. Enggak, orang sing nguduk gitu. Enggak pakai gitu juga mengharuskan. Enggak pakai gitu juga enggak apa-apa, pakai yang lain. Yang sebenarnya tujuannya bagaimana kita bisa menerima kan gitu. Ya jenis latihannya macam-macam. Kalau Mas Jawahir misalnya kepengen ototnya kenceng, ya bisa pakai di gym bisa, bisa naik gunung atau pakai push up sendiri. Ya terserah aja. Yang penting kan hasilnya. Yang penting bisa menerima atau tidak. Nah itu yang pertama ya. Itu dari ilmu kedokteran. Kedokteran barat ya itu ya. Ya udah. Nah kalau dari kedokteran timur sekarang, sikap menerima itu melancarkan chi namanya. Nah, chi itu kalau di kedokteran timur barat nggak ada. Oh iya, kalau di timur ada, memang adanya di kedokteran timur. Atau chi kalau di dalam konsep kesufian itu bisa disamakan dengan dikorespondensi ya, dengan ruhul jismaniyu namanya. Jadi di tubuh kita itu secara tasawuf ya, secara fisik itu ada energi, secara energi fisik ya namanya ruhul jismaniyu. Nanti ada ruh-ruh yang lain gitu ya, energi-energi yang lain. Tetapi yang kalau di pengobatan timur ada istilah tadi chi. Mas Jawahir kalau menolak, tadi misalnya ibu datang, contohnya ini aja. Ibu datang, Jawa harus nikah. Mas Jawahir menolak, nggak mau, saya mau cari sendiri. Atau ibunya orang usah golek dhewe ya ora iso ngono. Udah nyari lama-lama enggak cepat-cepat gitu kok. Nah, misalnya ibunya gitu. Malah Jawahir kan menolak ya. Kalau Mas Jawahir menolak, energinya itu kemungkinan Mas, macet. Jadi macet itu dia nggak ngalir. Contohnya ya, energi lambung itu dari sini turun sampai ke jari kaki ya. Jadi turun panjang. Kalau Mas Jawahir menolak, dia nggak mau turun Mas. Macet energi jantung, energi lambungnya. Energi jantung misalnya dari sini dada ke sini. Kalau Mas Jawahir menolak, macet juga. Kemungkinan satu macet. Yang kedua energinya meluap ke atas. Jadi energinya itu nggak mau ya kalau ibarat nggak mau mengalir. Kalau ibarat jalan raya, sampean bayangke nanti ini jalan mobil-mobil kendaraan motor-motor di jalan raya jadi macet itu loh Mas. Lah macet itu lama-lama apa? Membludak. Atau gini yang lebih bagus ya. Ada air mengalir, terus mbok tolak, kan mbok tolak, mbok bendung. Kalau bendungnya kelamaan kira-kira gimana? Bludak. Nanti bludak itu macam-macam nanti. Tubuh itu bisa bengkak. Ya, bisa terjadi pembengkakan di tubuh, terutama nanti di kaki, bisa juga di sini. Di wajah ya. Pernah lihat nggak orang wajahnya bengkak? Nah itu salah satunya, karena terjadi bendungan energi akibat penolakan, penolakan terhadap realitas. Nah, efeknya bisa ke chi ya, atau ruhul jismaniyu ya. Nah, ruhul jismaniyu atau chi itu bisa terjadi hambatan aliran atau kekacauan aliran akibat penolakan terhadap suatu realitas. Nah, kalau Mas Jawahir delalah nih, karena sudah pasrah, sudah nyari istri nggak ketemu ya. Delalah ibunya datang, Jawa, ini udah lama ibu selak kepengen punya putu, kamu nikah ya. Terus Mas Jawahir menerima, oh iya bu, udah nerima, energinya langsung ngalir Mas. Makanya saya pesan ya, sebelum sampai ke ijab qabul, penerimaan ya, menerima terhadap ya biasanya kalau kita konsultasi tentang pernikahan, kalau saya selalu sampaikan, kalau kita menolak tapi memaksa diri, menolak tapi memaksa diri, itu resikonya nanti macam-macam Mas. Resikonya bisa ke biologis ini. Ini resikonya ke biologis. Resikonya nanti kalau ke biologis bisa ke nyun sewu, ke reproduksi, ke kesuburan, macam-macam. Maka menerima. Terus saya dulu ketika mau menikah itu, abah itu menasihati saya untuk berpuasa. Berpuasa itu apa? Bukan tentang prihatin biar gini-gini biar sakti, itu enggak. Berpuasa itu latihan menerima. Latihan menerima rasa lapar, sebenarnya latihan seperti itu kan latihan menerima kekurangan orang lain juga. Nah, sehingga nanti pada waktu ijab qabul ini sudah plong semua. Saya sudah siap dengan
pernikahan ini. Saya sudah menerima dia apa adanya, sudah menerima calon mertua saya, sudah menerima ipar saya sudah menerima lingkungan dia, saya sudah menerima masa lalunya. Wah, itu sudah menerima semua. Jadi waktu Mas Jawahir bilang angkah tuka wajah-wajah dibilang qabil tu nikah siapa Mas? Ya, misalnya ada Nah, itu Mas Jawahir kalau sudah menerima itu plong, dan itu nanti efeknya luar biasa. Nah, lalu ini yang kedua tadi ya. Yang ketiga, manfaat dari ketika seseorang menerima itu nanti dia masuk ke dunia amr namanya. Dunia ketidakterbatasan. Nah, ini secara ruh spiritual ya. Nah, ini kalau secara spiritual mungkin kalau ini nanti kurang puas kita bahas nanti di episode nanti ya. Jadi gini Mas ya. Allah itu di dalam Al-Qur'an kan dawuh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, wahai hati yang tenang. Lo tenang mau dengan cara apa? Dengan salah satunya qanaah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan ridho, menerima. Loh, jadi nek sampean menerima, kamu akan didekap oleh energi ilahiyah, Mas. Iya kan? Kan kamu kembali, kalau dalam bahasa sufi, dalam bahasa Sirul Asrar, kamu kembali kepada alam lahud namanya. Alam di mana dulu kita asalnya dari sana. Jadi kalau kamu menerima, kamu masuk ke dunia amr. Dunia amr itu di dunia luar ruang dan waktu, Mas. Luar ruang dan waktu. Iya, kan kita ini kan berada di ruang waktu. Ini biologis kita, ci macam-macam saya cerita tadi kan ada ruangnya. Ci jantung, ci paru, ci selaput jantung kan ada ruangnya, ada waktunya. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu. Kalau penerimaanmu sangat dalam, terus kamu menerima riyadhah qanaah mbok lakoni tenan. Kamu lakukan sungguh-sungguh. Kamu akan tadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu ridho lalu diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi, jadilah hambaku. Lah kan kamu berarti masuk ke dalam di luar ruang dan waktu itu. Makanya orang menerima itu ya ini tentu tidak bisa kita minta ya. Nek diminta namanya nggak nerima. Tetapi ketika orang menerima itu nanti banyak keajaiban. Jadi sampean ini nek sudah biasa menerima sesuatu, sampean ridho ikhlas, keajaiban muncul. Nanti sampean dapat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Karena pada saat sampean menerima, lalu sampean nggih ya Allah, kula nderek jenengan, saya menerima apa yang Engkau kehendaki, Allah akan mencintai Mas Jawahir. Kalau Allah sudah mencintai Mas Jawahir, maka Allah akan menjadi tangannya dalam tanda petik. Allah akan menjadi tanganmu, Allah akan menjadi telingamu, akan jadi hidungmu. Maknanya apa? Maknanya semua gerak-gerikmu di dalam perlindungan Allah. Jadi kalau terus entuk min haitsu la yahtasib, hal-hal yang enggak diduga-duga. Nah itu loh Mas. Itu keindahan menerima. Tetapi wong menerima kok kepengen untuk hal yang enggak terduga, namanya belum menerima loh ini jebakannya lagi ya. Cuma saya cerita begitu untuk motivasi. Untuk motivasi, tetapi kalau sampean menerima diniati, misalnya ada orang misalnya sakit, lalu saya menerima sakit ini biar sembuh, berarti belum menerima. Ini sulitnya. Ya mungkin akan kita bahas ini yang lebih rinci ini di podcast selanjutnya. Ya saya kira demikian Mas Jawahir untuk hari ini. Baik teman-teman yang mungkin masih bingung teknisnya gimana Mas menerima. Sebenarnya kita sudah ada video-videonya mengenai banyak sekali. Silahkan ditonton dengan disiplin, dengan lengkap dan secara utuh. Dan lalu bagi teman-teman yang pengen konsultasi atau ingin mengungkapkan sesuatu, silahkan tulis kolom komentar. Dan sebenarnya kita mengenai zikir luar ruang dan waktu sudah ada juga videonya. Yang penting itu tonton seutuhnya yang ada di channel kita agar lebih utuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.